Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan atau langsung pada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh bapak atau ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Namun, seorang bapak atau ibu guru juga harus memperhatikan respon peserta didik saat dilakukan metode ceramah. Karena peserta didik diusahakan tidak mengalami kejenuhan, agar materi yang disampaikan bapak atau ibu guru bisa diterima dengan mudah. Supaya peserta didik tidak mudah jenuh, berikut ini hal-hal yang bisa bapak atau ibu guru perhatikan. Yang pertama, dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan, menggunakan bahasa yang santun, baik dan mudah dicerna oleh peserta didik. Diselangi dengan humor atau candaan yang tetap mengacu pada ranah kesopanan. Memperhatikan gerak tubuh, tidak berdiam diri di tempat yang sama, gerakan mata, dan sebagainya. Hal itu bisa menambah ketertarikan peserta didik pada bapak atau ibu guru dalam mengajar. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antara siswa. Artinya, siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk melalui metode ini, bapak atau ibu guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Variasi ini diharapkan bisa meragamkan pendapat, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Agar proses diskusi bisa berjalan secara optimal, bapak atau ibu guru harus rutin memantau kegiatan peserta didik selama diskusi berlangsung. Yang ketiga adalah metode resitasi. Pada dasarnya, metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual, atau melalui video, atau melalui audio. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis. Selama membuat ringkasan, bapak atau ibu guru bisa mengawasi peserta didik agar tidak ada peserta didik yang saling mencontek satu sama lain. Lalu, ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan ringkasan yang telah dibuat secara acak. Yang keempat adalah metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Nah, hasil itulah yang menanti dianalisis. Dari analisis yang dilakukan oleh diperoleh suatu kesimpulan, peran guru pada metode eksperimen ini adalah menjadi pemandu yang mengarahkan bagaimana eksperimen harus disusun hingga diperoleh kesimpulan. Yang kelima adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, bapak atau ibu guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Misalnya, bapak atau seorang guru membahas materi tentang lemparan lembing. Hal yang harus bapak ibu guru lakukan adalah bagaimana memperhatikan lemparan lembing itu beserta pembahasan lengkap teknisnya. Yang keenam adalah metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Bisa lebih mudah mengajarkan tentang penerapan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketujuh adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan diberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan. Agar proses pembelajaran dengan metode ini bisa berjalan secara optimal, bapak atau ibu guru harus membuat pertanyaan berbasis host
atau disebut dengan high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedelapan adalah metode discovery. Discovery berarti penemuan. Metode discovery adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri peserta didik. Sebagai guru atau bapak, ibu hanya berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mempelajari materi secara keseluruhan. Dibutuhkan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam mencari, memahami, dan menemukan inti dari materi yang sedang dipelajari. Itulah mengapa metode disebut dengan penemuan discovery. Dari cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.